Boleh minta Boleh minum. Karena kayak nggak tahu agak berasa aja sih. Kamu pusing ya, sakit ya? Agak berasa di punggungku berat ya. Agak berat aja, berat. Apa yang kamu lihat, Roy? Oh, kalau cuma berasa berat aja. Iya. Saya ngelihat bentrokan energi antara si Ipung dengan bintang tamu kami hari ini. Dan. Nggak apa-apa tapi, nggak sampai nanti mereka... Enggak sih, nggak apa-apa. Soalnya bau amis di sini juga. Bau darah. Kamu seneng banget sama darah seger ya? Iya, tuh. Diapain darahnya? Biasanya darah itu kita buat ritual. Kalau anak baru di perguruan kita, itu biasa kita untuk ibarat kata itu perkenalan. Diseset gitu. Seset. Seset dulu, perkenalan. Baru habis itu kita iniin ke tangan. Balur Darahnya. Darahnya. Itu sebagai tanda kalau kita sudah gabung di keperguruan dia. Seperti itu. Aduh. Kalau saya lihat kamu udah salah jalan banget. Saya pengen banget tinggalkan semua hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan gaib yang bersifat kebal lah, apa dan segala macam. Kan kamu bisa meneluh, berarti sebaliknya bisa menyembuhkan dong harusnya. Iya, betul. Ada dua jenis kan, teluh dan satunya lagi sembuhin. Nah, kalau kamu bisa meracik teluhan atau santet, artinya kau juga bisa nyembuhin. Kenapa nggak pilih yang nyembuhin? Nyembuhin orang Jadi yang kena teluh gitu atau iya berbuat demi kebaikan. Jujur, saya di sini baik sama orang, tapi orang itu malah beranggapan lain. Iya. Malah saya dikucilkan, saya diejek-ejek. Itu yang buat saya marah. Mungkin saya marah seperti ini, saya diam. Tapi lihat nanti ke Diam depannya. tapi langsung. Saya menantang kamu misalnya bukan menantang, saya ingin mencoba apakah masih ada ilmunya. Berarti bisa dong ya dengan api ataupun baretan-baretan atau jarum atau kendi ataupun sesuatu itu. Oke, boleh. Masih ada ilmunya. Masih ada. Oh, tapi dengan satu syarat tidak melukai kamu dan tidak ini bukan ngetes ya. Mohon maaf banget, saya sangat menghargai orang, setiap orang saya selalu menghargai. Tapi saya ingin tahu seberapa jauh supaya saya bisa tahu gimana cara balikinnya gitu. Jadi seberapa jauh sih ilmu kamu ini biar kamu ilangin dendamnya. Kayak saya pengen banget ada apa aja yang kamu butuhin kira-kira misalnya. Saya pertama butuh kendi. Kendi ya? Kendi. Oke, baik. Saya butuh kendi. Oke, kendi dulu. Sebaiknya... Tapi saya pastikan kembali pemirsa di rumah juga jangan mencoba-coba tentang hal ini. Karena saya pastikan ini akan menjadi hal yang buruk bagi kalian. Karena bukan hal yang baik untuk dicontoh ya, Bayu. Kita coba dulu, ini kendinya. Tunggu dulu. Saya pengen banget kendi ini. Sebentar. Anda bawa kendi ini ya? Oke. Sebelum melakukan hal-hal yang di luar nalar akal manusia dan logika, saya pastikan kamu aman dulu ya. Saya proteksi dengan lingkaran aura yang... Ini kendi kamu ya? Ya. Semoga apa yang telah... makhluk halus semuanya masuk ke dalam sini. Makhluk-makhluk halusnya si Ipung masuk ke dalam kendi dan manifestasilah. Saya nggak tahu ini kendi kamu, tapi bagi saya agak sedikit ini ya. Semoga kamu nggak apa-apa ya. Negatif sekali ya. Oke. Ini Saya baru pertama kali loh tidak pakai gloves. Biasanya kita saya langsung pegang tadi. Iya. Saya pakai dulu. Ya udah lah Gak ya. apa-apa ya, Ron? Gak apa-apa deh nanti. Oke, gini. Banyak yang beranggapan saya percaya bahwa ada barang ini bisa untuk kebal. Barang ini bisa untuk kebal, barang ini bisa untuk kebal. Di sini akan saya contohkan. Kita semua tuh tidak bergantung pada barang-barang kalau kita sudah ditanam ke dalam badan. Oh. Contoh, kayak saya keluarin semuanya. Itu apa ya? Batu. Oke.
Kita keluar semua. Kita Astagfirullahaladzim. keluarin satu-satu semuanya. Bahwa benda-benda yang seperti ini, kalau kita sudah tertanam seperti ini, kalau sudah tertanam, ngapain kita butuh benda ini? Satu lagi, ini warisan saya dari keraton, ya. Ini warisan saya dari keraton. Dari sinilah saya belajar. Kalau kalian bisa memahami buku-buku ini, boleh dilihat, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa keraton. Oke, bisa dilihat? Oke. Oke. Itu dapat dari mana buku-buku itu? Kalau ini memang dari leluhur. Karena kita, kebetulan saya anak kedua, Oke. Itu laki-laki, dari orang tua sisanya gitu ya? perempuan. Karena ilmu ini yang untuk diwariskan itu adalah laki-laki. Dan ini pun nanti akan diwariskan ke anak cucu saya. Tapi saya nggak mau ambil pusing. Nanti buku ini akan saya kembalikan ke keraton. Seperti kata Kak Roy ya sebelumnya, dari api kembali ke api, dari air kembali ke air. Dari sini lahir ke keraton dan saya akan balikan ke keraton. Saya butuh gloves, sarung tangan. Saya pengen cek satu persatu ya. Ini kelihatannya memang ada yang menunggu atau mengisi batu-batu ini ya, Roy? Iya, ada. Sosok kepala putus juga ada, kemudian cewek keluar-keluar. Dipastikan kepalanya di sini aman, tidak terlihat apapun, darah dan segala macam. Namun saya ingin melihat. Oh my god. Holy crap. Hancur. Apa ini isinya? Ah! Ada bunga sama air. Emang diisi itu air atau apa? Enggak, tadi itu mandi biasa. Jin-jinnya semua berubah jadi seperti itu ya? Iya, betul. Saya lihat di sini teman-teman makhluk halus kamu berubah wujud jadi seperti ini gini. Jadi ya memang itu ulet sutra bukan sih? Iya, betul. Namanya. Kalau saya lihat kendinya sih udah nggak bisa pakai logika saya sih, karena emang udah di luar nalar pikiran orang sih sebenarnya, udah keluar dari zona pikiran sih kalau kayak gini mah. Iya. Soalnya makhluk halusnya langsung tiba-tiba berubah dalam ke gucinya, ke kendinya, tiba-tiba berubah jadi banyak dan ngelindungin pala kamu. Saya ngeliat juga ada sosok putri keraton kah? Putri keraton yang selalu ngikutin atau putri berekor naga kah? Iya. Lebih jelasnya dia adalah putri berekor buaya. Putri berekor buaya. Putri berekor buaya. Dia yang ikut saya dari kecil. Karena saya waktu dikucilkan sama teman, kerabat, ataupun orang lain, itu saya selalu bercerita ke beliau, putri itu. Karena jujur, saya di sini pun juga menyendiri. Saya suka tempat menyendiri. Karena apa? Saya dikucilkan dari dulu. Di situ saya mulai interaksi dengan makhluk gaib, gimana caranya, solusinya ke depannya saya seperti apa. Akhirnya saya dibawa ke jalur seperti ini. Saya ngecium bau wanita di kamu. Kalau misalnya wanita nolak kamu, kamu santet ya? Betul. Setiap kali ditolak sama wanita, disantet. Langsung berubah. Jadi kayak gitu. Itu kan perbuatan yang tidak baik sebenarnya. Kan kalau orang suka atau enggak kan nggak bisa dipaksain. Iya, bisa. Jadi kalau ada yang nolak, dia santet, sampai apa? Sakit atau sampai air justru suka sama? Sampai dia tergila-gila dengan saya mau bisa manfaatin uangnya dia. Iya, saya lihat itu. Saya bisa manfaatin ke dia. Kamu harus berhenti untuk ngelakuin ini karena kasihan para wanita yang korban santet dan pelet ini. Karena mereka nggak bisa move on, jadi kepikiran jadi kayak orang gila. Saya pengen banget sih kalau kekuatan kamu ini digunakan untuk mengobati orang lain. Terutama orang yang kena santet. Yang kena santet itu biasanya efeknya berapa lama di orang itu? Biasanya efek dari orang itu sampai orang itu minta maaf ke kita.
ya, mohon maaf, sangat mohon maaf sekali kalau ada kata-kata yang menyinggung. Tapi saya pengen banget ketika ada requestan atau kan kamu karakternya emosian nih. Saya dari tadi ngeliat Iya, kayak gelombangnya marah-marah gitu. marah-marah gitu kan emosinya. Coba deh kalau emosi yang tadi gelombangnya marah-marah tadi digunakan ke orang yang butuh pertolongan kamu. Wah, gue disantet nih, tolong ilangin dong. Itu sih harusnya bisa ya. Karena kamu ada seorang yang pelaku tapi juga penyembuh juga sih kalau saya bilang. Jadi ngilangin. Menurut saya sih seperti itu. Dan saya pengen banget kamu kalau ketemu hewan-hewan yang meninggal di jalanan, kayak kucing ketabrak, tikus atau apa, hewan-hewan jenis apapun, bantuin dikubur di tempat yang layak, jangan diletakkan. Saya entah kenapa saya mencium aroma itu sih, arah-arah kamu ke arah pertolongan yang bersifat general. Jadi kalau ada hewan kucing ketabrak, bantuin Dibantu. kubur. Ya, Jadi maksudnya kebiasaan-kebiasaan baik ini akan mengubur kebiasaan buruknya gitu ya? Betul sekali. Kebiasaan baiknya akan menghilangkan rasa dendam. Kebiasaan buruk Akan dendamnya. kebiasaan yang baik ini akan numbuhin kayak benih gitu cinta kasih. Jadi kayak lama-lama dia kayak, ya buat apa sih gue dendam-dendam gitu.